Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bil qudrati wal hikmati munazzilil kitabi ala abadihi liyudabbiran nasu ayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, termasuk sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa di dalam berpuasa itu memiliki beberapa kemanfaatan atau faidah yang begitu agung. Ya mungkin ini dilupakan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Bahkan mereka yang tidak mengerti itu beranggapan puasa itu hanya membuat perut kita merasakan lapar saja. Membuat diri kita, badan kita berat untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi bagi orang yang mengerti, bagi para ulama ketika melaksanakan ibadah puasa, mereka merasakan kemanfaatannya yang kembali kepada diri mereka masing-masing. Oleh demikian itu, setidaknya kita mengerti bahwa di dalam berpuasa itu memiliki beberapa hikmah. Salah satunya adalah hikmah ruhiyah atau hikmah kejiwaan. Di mana hikmah kejiwaan ini merupakan asas, merupakan dasar adanya pensyariatan ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan sebuah ibadah kecuali Allah itu mendidik manusia agar tertancap di dalam hatinya rasa takwa kepada Allah. Kemudian agar terbiasa manusia itu selalu merasa rendah diri. Kemudian agar terbiasa manusia itu berbakti kepada Allah. Terakhir, agar manusia itu terbiasa mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, hikmah ruhiyah ataupun hikmah kejiwaan ini memiliki beberapa poin. Satu adalah dapat meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Jadi pada saat kita menjalankan puasa, kita itu dituntut untuk menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan nafsu. Jadi selama seharian penuh kita itu dilatih mengendalikan rasa keinginan kita terhadap makanan, dilatih mengendalikan rasa keinginan kita terhadap minuman. Nah, semua itu tujuannya agar kita itu terlatih untuk menghindari, menjauhi dari godaan nafsu untuk memiliki makanan, minuman, barang-barang dengan cara yang tidak halal. Begitu juga hubungan seksual ya, bagi orang-orang yang sudah menikah. Ini kita juga dilatih mengendalikan hawa nafsu, karena ketika selama seharian penuh itu kita ditahan untuk melakukan hubungan seksual bagi orang-orang yang sudah menikah. Nah, itu semata-mata tujuannya agar kita itu dapat mengendalikan nafsu kita agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, hadirin yang berbahagia, poin yang kedua adalah mawas diri atau muraqabah. Selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa juga itu memiliki tujuan agar perasaan seseorang ini selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu contoh ketika kita di dalam ruangan sendirian, jauh dari orang-orang atau bahkan ya tidak ada orang-orang, di situ ada makanan, maka kita akan tersadarkan, oh kita sedang berpuasa. Dan kita yakin bahwa Allah itu adalah zat yang mengawasi kita, zat yang melihat kita, sehingga kita tidak jadi untuk memakan itu. Nah, secara tidak langsung kita berpuasa juga itu dilatih bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah bersyukur. Karena puasa juga itu melatih kita untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh
Allah. Ya, jadi kenikmatan nilai suatu barang itu akan terasa ketika barang itu sudah hilang di dalam tangan kita. Terbukti, nah pada saat kita berpuasa, kita merasakan haus, kita merasakan lapar, maka pas adzan maghrib trong tong tong tong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanan apa saja yang disajikan pada saat puasa itu akan terasa nikmat sekali, ya kan? Iya, karena kenapa kok bisa nikmat? Jadi bukan hanya daging ayam, bukan hanya telur dan lain sebagainya, tempe, ikan asin pun itu menjadi nikmat. Kenapa alasannya? Karena seharian itu kita tidak merasakan makanan itu. Jadi sesuatu tersebut itu akan terasa nilai kenikmatannya ketika tidak ada. Dan pada saat kita menemuinya itu akan terasa begitu nikmat. Nah, otomatis ketika seperti itu kita akan menerima apapun hidangan ketika berbuka puasa. Kita akan menerima apa saja yang menjadi pembuka pembatalan ketika kita berpuasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah amanah. Kita menjalankan puasa ini tidak diponis dari lahiriahnya saja. Tidak bisa kita katakan orang itu berpuasa dari sudut pandang luarnya saja. Karena memang banyak orang yang kelihatan lesu, lemes, dan lain sebagainya, tetapi pada kenyataannya dia tidak berpuasa. Dan juga kita tidak boleh menuduh orang yang kelihatan sehat, segar, bugar, kuat. Kita tidak boleh menuduh kalau orang itu nggak berpuasa, karena semua kita tidak tahu. Karena memang puasa itu merupakan amanah, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, Inna sauma amanatun falyahfad ahadukum amanatahu. Jadi sesungguhnya puasa adalah amanah, maka jagalah masing-masing kalian amanah tersebut. Ya, siapa yang tahu kan kita berpuasa? Nggak ada. Jadi kita nggak boleh menilai dari luarnya saja. Kemudian poin yang kelima adalah unsur kesabaran. Jadi dalam berpuasa juga kita itu dilatih, dituntut untuk melewati kesabaran-kesabaran. Mengapa demikian? Karena ketika kita berpuasa kan kita tidak boleh makan makanan, tidak boleh minum minuman, begitu juga tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh berbicara sembarangan, kan begitu. Nah, untuk praktek menahan larangan tadi, itu namanya kita sedang dilatih untuk menghadapi kesabaran. Jadi melatih kesabaran kita. Nah, kemudian puasa juga itu menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misal ada pertanyaan gini, mengapa orang ini mencuri? Mengapa orang ini membunuh? Nah, itu hanya satu yang mendasari. Ya, kenapa orang yang mencuri barang orang lain? Mereka itu karena tidak sanggup atas keadaan ekonominya. Dia itu tidak memiliki uang. Akhirnya dia tidak sabar, sehingga dia tidak sanggup melewati tahap ini. Akhirnya dia mencuri. Nah, maka kesabaranlah yang berperan di sini. Kemudian ada orang yang membunuh. Nah, ini bagaimana kok dia bisa membunuh? Karena dia nggak sabar. Karena dia nggak tahan terhadap sasarannya. Dia nggak mampu menahan emosinya. Maka di sini sifat sabar sangat berperan untuk menahan segala perbuatan mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kesimpulannya, berpuasa itu adalah tempat pembelajaran sebagaimana dalam ungkapan as-saumu madrasatun ruhiyatun litahdzibin nafsi wa ta'widiha 'ala sabri. Jadi puasa itu adalah tempat pembelajaran jiwa untuk membersihkan, menyucikan hati dan membiasakan hati untuk selalu bersabar. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.